Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi akuntansi keuangan pertemuan hari ini, yaitu masuk ke aktiva tidak berwujud. Minggu kemarin sudah dijelaskan aktiva tetap, sekarang masuk ke aktiva tidak berwujud. Nah, aktiva tidak berwujud di sini berarti tidak ada wujudnya alias tidak terlihat bentuk secara fisiknya, melainkan bisa dirasakan manfaatnya. Nah, apa saja aktiva tidak berwujud? Salah satunya salah tiganya ya di sini. Ada hak paten, hak cipta, merek dagang. Namun ada beberapa lagi bentuknya, nanti Ibu jelaskan di slide berikutnya. Di sini penjelasannya bisa dibaca ya. Kemudian yang termasuk aktiva tidak berwujud ini memiliki karakteristik atau ciri-cirinya yang termasuk, yaitu yang pertama, diperoleh dengan cara dibeli dari pihak lain atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan hak istimewa kepada perusahaan. Artinya di sini ada nilai lebihnya ya, ada manfaatnya yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan usaha normal memberikan manfaat kepada perusahaan. Sama halnya dengan hak istimewa. Kemudian yang terakhir, memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode. Maksudnya di sini 1 periode ini berarti lebih dari 1 tahun. Jangka panjang ya berarti, soalnya kan tidak terlihat secara fisik, namun manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, masuk ke jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud. Tadi sudah disebutkan ya di awal, salah satunya ada hak paten. Nah, hak paten di sini hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang menemukan hal baru, kayak penemuan hal baru ya, namanya hak paten. Nah, dalam pembuatan, penjualan, pengawasan selama jangka waktu tertentu. Nah, biasanya masa penggunaan hak paten ini dibatasi sesuai dengan undang-undang. Setelah habis masa penggunaannya, bisa diperbarui atau diperpanjang. Biasanya hak paten ini diperoleh melalui kegiatan riset, penelitian dulu oleh perusahaan, kemudian baru nanti jika sudah dilihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan, nah hak paten ini diperoleh melalui pembelian dari pihak lain dan merupakan juga harga perolehan. Nah, di situ penjelasannya dari hak paten. Kemudian ada hak cipta. Nah, biasanya ini hak cipta ini hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak atau pengarang atau pencipta lagu musik, seniman, kemudian menerbitkan, mempublikasikan. Contohnya, biasanya kalau misalnya hak cipta ini kayak kita menciptakan lagu ya. Kemudian biasanya hak cipta ini dibatasi juga oleh undang-undang. Kemudian bisa juga diperpanjang. Sama halnya dengan hak paten, ada harga perolehan dari hak cipta itu sendiri diperoleh melalui pembelian dari pihak lain dengan harga perolehan hak cipta sebesar harga belinya, seperti itu. Kemudian masuk ke franchise. Nah, franchise di sini juga termasuk aktiva tidak berwujud. Mengapa? Karena franchise ini adalah hak istimewa. Tadi ya, salah satu karakteristik aktiva tidak berwujud memberikan hak istimewa. Hak istimewa ini diberikan pemerintah kepada suatu pihak untuk menggunakan fasilitas milik negara. Jadi, yang diberikan franchise ini biasanya bisa menikmati aset atau fasilitas punya negara. Kalau halnya di bidang usaha ya, kalau franchise kan kita pengen jualan, namun menu atau resepnya ini dari orang lain, kita hanya meneruskan. Jadi memperluas pangsa pasar. Nah, ini namanya franchise. Kalau di bidang usaha. Sama halnya dengan aktiva tidak berwujud, franchise di sini ada hak istimewa yang diberikan pemerintah. Jadi, hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu bisa menggunakan fasilitas milik negara seperti itu. Kemudian,
ada merek dagang. Nah, di sini juga merek dagang termasuk aktiva tidak berwujud. Nah, biasanya merek dagang ini sangat penting ya, terutama kepada konsumen, bagi konsumen, karena merek dagang ini memberikan ciri atau jaminan kualitas yang membedakan dari produk merek dagang lainnya. Nah, kalau bagi perusahaan, merek dagang ini memberikan manfaat ekonomi, memperoleh penghasilan. Contohnya nih, kita kalau beli barang, suatu produk, kalau mereknya sudah terkenal, pasti kita sebagai konsumen tingkat kepercayaannya menjadi lebih tinggi dan kita juga lebih minat terhadap barang tersebut. Nah, biasanya ini merek dagang walaupun tidak ada bentuk fisiknya, namun sangat bermanfaat sekali, sangat mempengaruhi nilai dari laba atau yang didapatkan perusahaan. Kemudian ada goodwill. Nah, goodwill ini merupakan nilai lebih suatu perusahaan yang timbul karena adanya sesuatu yang dimiliki. Misalnya nih, perusahaan mempunyai kelebihan karena namanya sudah terkenal. Sama halnya dengan merek dagang ya. Kalau misalnya goodwill ini lebih mencakup secara umum, mau merek dagang, mau hak cipta, nama atau nilai nama perusahaan itu sudah terkenal, sudah memiliki pengaruh di perusahaan-perusahaan lainnya, jadi sangat berpengaruh. Jadi makanya nilai kelebihan atau nilai value lebih ini atau yang dinamakan goodwill ini sangat penting. Salah satunya tadi bisa dijual ke pihak lain yang ingin membeli perusahaan. Contohnya nih ya, perusahaan ibu, misalnya perusahaan A, ini omsetnya sudah bagus, memiliki nilai atau memiliki nilai lebih, kepercayaan di masyarakat itu sudah ada. Nah, itu namanya goodwill, dinamakan goodwill. Jadi kalau dari sisi akuntansi ini, goodwill ini dipandang sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi, naik turunnya laba ini ditentukan oleh nama citra perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke ilustrasi soal bagaimana menghitung goodwill perusahaan B dengan harga 800 juta. Data neraca perusahaan B pada saat terjadinya transaksi pembelian menunjukkan total aktiva 1 miliar 850 juta, banyak sekali nominalnya, dan total kewajiban atau utang. Berdasarkan hasil penilaian harga pasar, ternyata perusahaan B ini hanya berjumlah 1 miliar 750 juta. Yang tadinya total aktifanya 1 miliar 850, harga pasarnya ternyata 1 miliar 750 juta. Kita lihat di sini perhitungannya, harga belinya ya. Harga beli perusahaan B 800 juta. Kemudian harga pasar kekayaan bersih. Kan dihargai dengan nilai pasar ya 1 miliar dikurangin dengan total hutang. Nah, biasanya kan kalau kita punya aktiva kemudian dikurangin hutang, jadi nilai aset yang dimiliki perusahaan segini, kemudian harga belinya kan tadi kita belinya 800 juta. Kemudian setelah dikurangi dengan aktiva tadi dihargai dengan harga pasar 1 miliar 750 juta dikurangi dengan kewajiban. Jadi didapatkan 750 juta dikurangi 800 juta. Nah, harga belinya 800 juta kemudian dikurangi dengan aktivanya. Jadi harga perolehan goodwill-nya ini 50 juta. Nah, maksudnya harga perolehan goodwill ini perusahaan B kan menjual barang Perusahaan B ini mau menjual perusahaannya ke perusahaan A. Yang tadinya ini dihargai dengan 1 miliar 850 juta aktivanya nih. Kemudian setelah dihitung harga pasarnya ternyata aktivanya hanya berjumlah 1 miliar 750 juta. Nah, kita pengen tahu aktiva bersihnya. Kan harus dikurangin hutang nih. Hutangnya 1 miliar. 1 miliar ya ini ya. Banyak sekali, 1 miliar. Nah, berarti total aktiva bersihnya hanya 750 juta. Sedangkan harga beli perusahaan B, istilahnya harga jual ya, kalau harga beli kan
dari perusahaan A membeli perusahaan B. Harga jual perusahaan B ini 800 juta, berarti kan ada sisa lebih 50 juta ini yang dinamakan goodwill yang didapat dari perusahaan A, seperti itu. Karena tadi perusahaan B mungkin nilai atau value-nya sudah ada citra positif di masyarakat. Seperti itu untuk menghitung goodwill. Kemudian di sini ada penentuan atau pencatatan amortisasi aktiva tidak berwujud. Nah, pertama ketentuannya untuk mencatat amortisasi. Nah, masuk yang dinamakan amortisasi ini, jadi selama penggunaan aktiva tidak berwujud tadi, ada nilai-nilai yang pertama menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, periodenya tidak boleh melebihi 20 tahun dan akun nanti jurnalnya dicatat di sisi debit, akun beban amortisasi, dan di sisi kredit. Kemudian pencatatan untuk aktiva tetap dan tidak berwujud ini dalam neraca. Untuk aktiva tetap seperti tanah, bangunan harus dinyatakan terpisah dalam neraca, artinya aktiva lancar sendiri, aktiva tetap sendiri. Kemudian aktivanya ini dinyatakan sebagai harga perolehan. Kalau akumulasi penyusutan biasanya sebagai pengurang ya. Kemudian yang ketiga, jenis aktiva tidak berwujud harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah. Jadi ada aktiva tetap, aktiva lancar, dan aktiva tidak berwujud. Dipisah-pisah nih, jangan disatuin. Kemudian di aktiva tidak berwujud ini dinyatakan sebesar nilai manfaat yang tersisa. Artinya sudah dihitung terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari aktiva tetap tidak berwujud, untuk hari ini sampai di situ terlebih dahulu. Sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan di grup. Bisa PC ke Ibu. Untuk tugasnya yang belum paham juga bisa silakan ditanyakan langsung ke Ibu. Ibu sangat menghargai sekali bagi teman-teman di sini yang ingin mengerjakan di sela-sela kesibukan, tetap ingin belajar gitu ya. Karena kalian ada yang PKL, ada juga yang dapat project ya kan. Pinter-pinter kalian dalam mengatur waktu. Yang penting tetap jaga kesehatan dan semangat. Oke, Ibu cukupkan